Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cahyo Roso. Channelnya orang yang menggunakan rasa. Episode menyambut tahun baru 2021. Cahyo Roso mempersembahkan opini bebas Sitole dengan tema hadapi COVID-19 dengan DPO persen. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadapi COVID-19 dengan DPO persen. Di bagian pembuka tema ini akan dibagi menjadi 3 hal, yaitu virus, bencana, dan pagebluk. Virus merupakan sebuah kata yang sangat familiar dan akrab dengan telinga kita, dan bahkan sampai saat ini kata virus masih menjadi trending topik pembicaraan di setiap kesempatan. Sebetulnya virus itu sudah ada dari sejak dahulu kala di belahan bumi ini dengan jenis yang bermacam-macam. Para leluhur atau orang tua dahulu, khususnya orang Jawa, tidak mengenal kata virus, tetapi menyebutnya sebagai sawan. Sawan atau virus sifatnya tidak kelihatan oleh mata telanjang, tetapi kalau menular dapat membahayakan karena orang menjadi sakit, bahkan dapat pula meninggal dunia. Bencana adalah suatu kondisi yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, angin topan, banjir bandang, tanah longsor, dan sebagainya. Tetapi bencana juga dapat terjadi sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik politik, dan bencana itu bisa datang juga karena munculnya suatu wabah penyakit tertentu. Pagebluk adalah dapat dikatakan sebagai suatu bala atau petaka atau semacam kutukan yang datang kepada suatu daerah tertentu, datang secara tiba-tiba dan menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh kalangan spiritual tertentu, bala atau pagebluk itu datang sebagai suatu peringatan alam akibat dari ulah manusianya, supaya tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat manusia dan bertentangan dengan kekuatan alam semesta. Bencana virus dapat juga menjadi pagebluk. Virus corona atau COVID-19 yang telah merajalela di berbagai belahan pelosok
kota di seluruh wilayah Indonesia. Hingga menjelang akhir tahun 2020 ini belum ada tanda-tanda bahwa virus corona atau COVID-19 akan berakhir. Bahkan ada kecenderungan banyaknya korban atau penderita bertambah, meningkat lebih banyak lagi. Hiruk pikuk, carut marut informasi pandemi COVID-19 selalu update setiap saat di media massa atau media sosial, baik melalui media televisi, media cetak maupun media online, yang membuat hampir kebanyakan orang merasa panik, was-was, selalu curiga dengan orang lain, serta selalu dihantui rasa ketakutan setiap waktu dimanapun berada. Hampir semua lumpuh sebagai dampak akibat dari pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan berbagai kegiatan, termasuk pembatasan kegiatan peribadatan, kegiatan pendidikan, kegiatan hiburan, dan pariwisata, maupun acara hajatan-hajatan lainnya. Sektor ekonomi adalah merupakan sektor yang paling parah dan mengalami terjun bebas sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karenanya, untuk menjaga kestabilan ekonomi, keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar guna percepatan penanggulangan merajalelanya virus COVID-19 ini. Menjelang tahun 2021, virus corona cenderung tidak menunjukkan tanda-tanda sirna atau berkurang atau berakhir. Bahkan secara statistik, banyak korban-korban baru di berbagai wilayah provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia. Entah apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin apakah kebiasaan buruk manusia, atau tidak taatnya masyarakat terhadap anjuran pemerintah, atau sebab lainnya. Yang jelas, di bulan Desember tahun 2020 banyak muncul klaster-klaster baru penderita positif COVID-19. Kenyataan yang ada, sepertinya virus corona ingin menyerang manusia sesuai dengan kehendak oleh virus corona itu sendiri. Virus corona sekarang lebih pintar dan cerdas, sehingga tidak peduli lagi dengan yang telah dilakukan manusia tentang berbagai kebiasaan menjaga kebersihan, olahraga, jemur sinar matahari, jaga jarak, dan makan vitamin. Coba perhatikan berita-berita di televisi, koran-koran, berita online, dan berita dari sosial media
yang banyak beredar di dunia maya. Juga perhatikan yang terjadi di sekitar teman-teman sejawat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dari mereka ada yang sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Dan berita dukanya dinyatakan bahwa ia meninggal dunia karena COVID-19. Kondisi ini banyak terjadi pada mereka yang suka menjaga kebersihan, baik kebersihan pribadi maupun kebersihan tempat tinggalnya. Ternyata COVID-19 juga menyerang pada orang-orang yang suka dengan kebersihan. Begitu pula orang yang gemar melakukan kegiatan olahraga. Terdengar kabar ia sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, selanjutnya meninggal dunia, dan berita dukanya dinyatakan bahwa ia meninggal dunia karena COVID-19. Ada juga orang yang tidak pernah bepergian kemana-mana, kecuali hanya di sekitar rumahnya saja. Itu pun untuk bersih-bersih dan pergi berjemur diri. Tiba-tiba dikabarkan ia sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, selanjutnya meninggal dunia. Dan berita dukanya dinyatakan bahwa ia meninggal dunia karena COVID-19. Yang tidak dapat dipercaya adalah ada seseorang yang tinggal di rumah mewah dengan fasilitas yang lebih terjamin kebersihannya. Beliau rajin berolahraga, rajin berjemur, dan rutin makan vitamin, serta tidak ada aktivitas kegiatan di luar kompleks tempat tinggalnya. Dikabarkan pula bahwa ia sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, selanjutnya meninggal dunia. Dan beritanya dinyatakan bahwa ia meninggal dunia karena COVID-19. Akhir-akhir ini justru banyak orang sakit. Dan hanya dengan hitungan hari orang tersebut dirawat di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Dan berita dukanya sama, yaitu dinyatakan bahwa ia meninggal dunia karena COVID-19. Virus corona sebagai bencana nasional. Virus corona ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Maka pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam mengatasinya demi keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semua pihak dan lembaga pemerintah harus ikut serta dalam usaha percepatan pencegahan penularan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, berbagai aturan dan peraturan ditetapkan supaya virus corona ini tidak menyebar kemana-mana dan tidak menambah korban jiwa. Virus corona bukanlah sebagai suatu pagebluk atau balak atau petaka atau kutukan yang menyerang suatu daerah atau suatu tempat yang datang secara tiba-tiba untuk beberapa waktu lamanya.
dan menelan banyak korban jiwa tanpa pandang umur, tanpa pandang status, maupun tanpa pandang waktu. Tetapi virus corona yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional dapat juga akan menjadi pagebluk apabila kita semuanya tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah. Pagebluk, menurut kata orang tua dulu, bahwa pagebluk itu bagai pepatah, jalmo moro, jalmo mati, siang sakit, malamnya mati, malam sakit, paginya mati, pagi sakit, sorenya mati. Dan banyak orang mati belum sempat dikuburkan, sudah ada yang mati lagi. Begitu dan seterusnya. Virus corona yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Di sini pemerintah tidak diam dan berpikir sendiri. Di dalam pemerintahan juga terdapat banyak ahli yang profesional dan banyak pula tokoh-tokoh agama. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran belanja nasional yang tidak sedikit. Pemerintah juga sedang melakukan normalisasi perekonomian dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari itu maka supaya virus corona ini tidak berlama-lama lagi tinggal di Indonesia, dan supaya virus corona ini tidak menjadi pagebluk, maka marilah kita taati, patuhi, dan kita indahkan semua yang menjadi himbauan dari pemerintah. Pemerintah tidak mungkin ingin menghancurkan rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak mungkin menyengsarakan bangsanya sendiri. Karena jelas bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait COVID-19 adalah semata-mata untuk melindungi, menyelamatkan, dan mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia tercinta. Opini bebas. Pemerintah bersama berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi, kedokteran, dan para medis, serta kelompok-kelompok tertentu, telah melakukan riset atau penelitian guna mencari penyebab berkembangnya virus corona atau COVID-19, mencari cara mencegah berkembangnya COVID-19, dan mencari obat untuk mengobati orang yang terjangkit COVID-19, serta mencari vaksin untuk pencegahan supaya rakyat Indonesia tidak tertular COVID-19. Dari berbagai kalangan pula muncul bermacam-macam opini tentang COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan. Ada opini yang membuat tenang, ada pula yang membuat was-was, serta ada juga yang membangkitkan emosi yang meluap-luap. Sebenarnya yang ditunggu oleh banyak orang adalah opini yang membuat sejuk, sehingga masyarakat seperti mendapatkan pencerahan.
masyarakat menjadi tenang dan nyaman dalam menjalankan hidupnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Menjelang berakhirnya tahun 2020 dan memasuki datangnya tahun 2021, masyarakat banyak berharap bahwa virus corona atau COVID-19 sudah berakhir dan pergi dari negara Indonesia, sehingga harapannya akan muncul kehidupan baru yang normal, aman dan nyaman. Tetapi realitas
Cahyo Roso juga memberikan opini bagi pemeluk agama Islam untuk menjelaskan D sebagai doa dengan komposisi, cara, dan efek sampingnya. Komposisi doa. Komposisi doa terdiri dari bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar atau Inna Anzalna, ayat kursi, dan Kulhu atau surat Al-Ikhlas. Cara melakukannya dilakukan setiap selesai sholat setelah membaca salam. Letakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Lalu bacalah surat Al-Qadar atau Inna Anzalna 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan Kulhu atau surat Ikhlas 3 kali. Lakukan dengan kesungguhan dan penuh keyakinan. Efek sampingnya. Efek samping apabila setelah selesai sholat dilanjutkan dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, lalu membaca surat Al-Qadar 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan Kulhu 3 kali, akan berefek. Insya Allah hal ini akan menjadikan sebagai penyempurna sholat. Efek berikutnya bahwa yang telah dilakukan ini akan menjadi jimat atau pusaka untuk penangkal dan tolak bala dari segala macam pagebluk, bencana, dan wabah virus seperti virus corona atau COVID-19. Keterangan melalui bacaan surat Al-Qadar atau Inna Anzalna, Allah akan melimpahkan pada kita terhadap semua kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam cuaca alam, yang terkandung di dalam semua bencana, dan yang terkandung di dalam merebaknya macam-macam virus, termasuk kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam virus corona atau COVID-19. Jadi dengan membaca surat Al-Qadar, Allah akan menurunkan semua kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam cuaca alam yang sedang terjadi, termasuk mewabahnya virus corona atau COVID-19. Lalu keterangan setelah membaca ayat kursi, Allah akan menghindarkan kita dari segala kejahatan dan keburukan yang terkandung di dalam cuaca alam yang sedang terjadi, yang terkandung dalam semua bencana yang sedang terjadi, dan yang terkandung dalam virus-virus yang sedang berkembang saat ini. Artinya bahwa setelah kita membaca ayat kursi ini, Allah akan menjadikan penangkal
yang batil maupun yang zalim yang datang dari cuaca alam yang sedang terjadi, yang terjadi karena bencana, maupun yang terdapat pada berkembangnya virus seperti virus corona saat ini. Kemudian keterangan setelah kita membaca surat Al-Ikhlas ataupun bahwa Allah akan selalu memberikan ketetapan keimanan dan keislaman kepada kita, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Peringatannya, awas, hukum sejodoh. Ada keburukan, pasti ada kebaikan. Itu yang perlu diingat. Penjelasan P dari DPO% adalah patuh. Kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan adalah harus menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Selalu memakai masker, membiasakan mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer sebelum masuk rumah. Hindari kerumunan, selalu menjaga jarak dengan orang lain, serta hindari bersalaman. Patuh terhadap anjuran dan himbauan pemerintah, atau patuh terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, atau patuh terhadap agama dan patuh yang lain, bila dijalankan akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dampaknya adalah kenyamanan, kedamaian, dan kesejukan dalam berkehidupan. Penjelasan O dari DPO%. O adalah kosong atau hampa, atau dapat disebut juga suwung. Suwung tidak ada, tetapi ada. Suwung merupakan istilah masyarakat Jawa yang menggambarkan rasa hampa akan kesadaran diri dengan lingkungan. Suwung yang bermakna kosong adalah merupakan realitas terdalam dalam kehidupan, sumber penciptaan yang tentram damai sepenuhnya, melampaui suka duka, sunyi dari gejolak emosi. Suwung hamengku ono, yaitu merupakan bentuk kekosongan yang memangku dan meliputi seluruh keberadaan. Seseorang yang telah mengalami suwung akan hidup mengalir mengikuti dorongan rasa sejati yang terlahir darinya. Konsep suwung tidak akan dibahas Cahya Rasa sekarang karena sangat komprehensif dan memerlukan waktu yang lama. Tetapi Cahya Rasa hanya menghubungkan konsep suwung yang terkait dengan tema menyambut COVID-19 dengan DPO%, bahwa O atau kosong atau suwung merupakan permintaan agar setiap manusia mengembalikan semua kenyataan yang ada kepada Sang Penciptanya, sehingga COVID-19
bukan lagi menjadi horor atau monster yang paling serem, paling menakutkan, dan paling mematikan. Kesimpulan, bahwa virus corona atau COVID-19 benar-benar ada, dan sekarang telah muncul varian baru virus corona dan sangat berbahaya hingga dapat mematikan. Oleh karena semua virus itu bisa jadi berbahaya kalau kondisi tubuh kita lemah, apalagi bila mental kita juga lemah. Harus tetap tegar dan kuat mental kita. Hadapi COVID-19 di tahun 2021 dengan DPO %. Kesimpulannya, hadapi COVID-19 di tahun 2021 dengan DPO % adalah doa bagi siapapun dan bagi umat muslim dapat menggunakan pusaka sebagai jimat tolak bala segala macam virus dengan selalu membaca Al-Qadar, ayat kursi, dan kulhu setelah sholat. Kemudian kesimpulan berikutnya, patuhi protokol kesehatan. Dan terakhir, serahkan kepada pemiliknya. Percayalah, semua ada batas waktunya. Di balik keburukan dan kejahatan pasti terkandung hikmah dan kebaikan. Marilah kita sambut COVID-19 di tahun 2021 dengan DPO %, supaya virus corona dapat memberikan kebaikan-kebaikan 100% dalam kehidupan kita. Semoga virus corona atau COVID-19 dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam damai, hidup makmur dan sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.